kalau Bapak Ibu ingin berobat ke fasilitas kesehatan, tidak perlu lagi mencari kartu apabila kartunya mungkin hilang atau kartunya mungkin tercecer. Bagaimana dengan orang yang menunggak 7 tahun, 5 tahun, Di atas 6 24 tahun, bulan plus 1 tadi. apakah harus dibayar? Nah, ketentuannya yang tadi, yang dibayarkan hanya Halo Tribuners, kembali lagi di acara Bincang Tribunlombok.com. Salam sehat dan salam bahagia. Bersama saya Wahyu Widiantoro. Saat ini telah hadir Bapak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Bapak Sarman Palipadang. Selamat datang Pak. Makasih Mas. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik Mas. Alhamdulillah. Bisa. Punya kartu BPJS Pak? Wajib punya. Wajib. Baik. Ini kita Tribuners kita akan berbincang dengan Bapak Sarman mengenai penyelenggaraan program JKN di wilayah layanan BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Pak Sarman, kami boleh dijelaskan ini Pak, program JKN itu apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi program JKN itu adalah program Jaminan Kesehatan Nasional yang memang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah yang wajib kita jalankan. Nah, undang-undangnya itu turunannya sudah sangat banyak, mulai dari Undang-Undang 40, kemudian Undang-Undang 24 tahun 2011, dan pada akhirnya pada 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan itu mulai running. Jadi kalau bisa dihitung sekarang adalah tahun ke-8, tahun depan adalah tahun ke-9 untuk BPJS Kesehatan menjalankan amanah yang sudah dibebankan kepada diamanahkan oleh pemerintah. Nah, apa sih maksud dari JKN itu dibentuk? Tentunya pemerintah kita ingin supaya masyarakatnya atau semua warga Indonesia itu mempunyai jaminan kesehatan dan tentunya akses untuk mendapatkan pelayanan itu lebih gampang. Boleh kita ingat-ingat yang dulu-dulu orang itu rasanya pasrah di rumahnya karena tidak mempunyai jaminan ataupun akses untuk berobat itu sangat susah. Nah, itu yang ingin pemerintah ubah, dan akhirnya sekarang dengan adanya JKN KIS kita juga mungkin tentunya teman-teman semuanya, khususnya dari teman-teman media pasti banyak mendengar juga tentang manfaat yang sudah didapatkan oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat yang memang wajib dibantu oleh pemerintah. Jadi masyarakat ketika berobat tidak ada ketakutan lagi, tidak ada biaya gitu Pak. Betul sekali. Bahkan sesuai dengan penelitian yang sudah disampaikan 2 tahun lalu, dengan adanya JKN ini itu meningkatkan angka harapan hidup orang Indonesia 2,7 tahun. Dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya. Ya, jadi manfaatnya sangat berasa ya. Jadi dari penelitian yang dilakukan oleh UI dan ada beberapa lembaga penelitian itu hasilnya meningkatkan angka harapan hidup sampai 2,7 tahun. Nah, itu dia manfaatnya. Ya. Kalau di konteks wilayah layanan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, berapa cakupan kepesertaannya Pak di wilayah sini? Ya, kalau dari cakupan kepesertaan, jadi kantor cabang Mataram itu wilayah kerjanya ada 3, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Jadi untuk di Kabupaten Lombok Utara sendiri, posisinya sudah universal health coverage dengan total cakupan 97%. 97%. Artinya dari total penduduk 97% orang di Kabupaten Lombok Utara sudah mempunyai jaminan JKN KIS. Nah, bagaimana dengan Kota Mataram? Kota Mataram posisinya adalah 95,77. Dan baru bulan ini Kota Mataram mendapatkan predikat UHC
dengan adanya penambahan peserta yang sudah didaftarkan oleh pemerintah kota kepada BPJS Kesehatan. Jadi status kota sebagai penyandang universal health coverage tahun ini, bulan ini sudah ditandatangani oleh Pak Wali, dan kami sudah launching pada akhir bulan kemarin. Nah, untuk Kabupaten Lombok Utara memang Kabupaten Lombok Barat saat ini posisinya masih agak di bawah. Posisinya adalah 85%. Semoga kedepannya juga tidak mau kalah dengan 2 kabupaten yang ada di wilayah kerja kami, supaya jaminan kesehatan khususnya untuk warga Kabupaten Lombok Barat juga dapat setara dengan di kabupaten yang lain. Supaya ketika berobat tidak pusing lagi. Betul, mikirin biaya. Ini kan kalau soal BPJS Kesehatan ini kan kita sering lekat dengan yang namanya kartu gitu, Pak. Ada kartunya misalnya. Ya, betul. Dengar-dengar belakangan ada inovasi nih. Kalau misalnya kita ke Vaskes, peserta JKN nggak perlu lagi nih bawa kartu-kartu gitu, cukup NIK gitu. Bagaimana itu bisa dijelaskan program? Ya, sebenarnya dari undang-undang yang sudah diterbitkan awal-awal yang seperti saya sampaikan tadi, ada undang-undang BPJS tahun 2011 itu sudah diamanahkan bahwa BPJS Kesehatan itu akan mengeluarkan identitas kepada peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemarin awal tahun dari Dirjen Kependudukan itu sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan bahwa yang akan kita gunakan adalah NIK. NIK yaitu identitas tunggal yang sudah diserahkan oleh negara kepada kita selaku warga negara Indonesia. Jadi NIK itu diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu atau mungkin penonton yang akan menonton tayangan ini, kami informasikan bahwa saat ini kalau Bapak Ibu ingin berobat ke fasilitas kesehatan, tidak perlu lagi mencari kartu apabila kartunya mungkin hilang atau kartunya mungkin tercecer. Selama mempunyai KTP dalam tanda kutip, KTP-nya adalah KTP elektronik yang sudah terdaftar di Capil, itu dapat digunakan. Jadi KTP ataupun KK yang memuat nomor induk kependudukan yang sudah aktif atau sudah elektronik, sudah dari dinas, sudah dari kependudukan, itu dapat digunakan. Jadi termasuk juga mungkin kami informasikan bahwa pencetakan kartu kemungkinan akan segera akan memang sementara dikurangi karena dengan adanya penggunaan NIK sebagai identitas peserta untuk mengakses layanan. Jadi keuntungannya ada, manfaatnya itu yang pertama kan mudah. Orang ke rumah sakit hanya membawa KTP. Ataupun kalau belum ada KTP-nya untuk anak-anak di bawah 17 tahun, 18 tahun, di bawah 18 tahun kan belum punya KTP tuh. Bisa menggunakan kartu identitas anak yang ada NIK-nya atau KK. Ya, jadi itu memudahkan ya, mudah sekali. Kemudian itu cepat. Jadi cepat sekali ya, karena bisa dibayangkan kalau kita ke rumah sakit biasanya kan ada asuransi kalau KTP kan kita pasti bawa, dan meskipun kita tidak bawa nomor itu, selama kita ingat NIK kita atau ada fotonya di handphone kita, rasanya itu gampang untuk mendeteksi peserta-peserta tersebut, karena di sistem kami yang ada baik di puskesmas, baik di dokter keluarga, baik di klinik yang kerjasama dengan kami, itu ada yang namanya P-Care. Jadi P-Care itu kita bisa mendeteksi di situ. Jadi memasukkan nomor NIK saja itu akan kelihatan bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar. Berarti datanya sudah integrated, semua terintegrasi. Begitupun juga dengan yang di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit tanpa kartu bisa kelihatan bahwa orang-orang itu terdaftar sebagai BPJS Kesehatan. Atau misalnya begini Pak, enggak ingat atau enggak, tinggal sebut nama aja bisa gitu Pak?
Kalau sebut nama mungkin karena nama itu banyak yang sama ya. Jadi kita tahu tipikal nama orang Indonesia itu banyak sekali yang sama. Contoh di wilayah kerja kami itu kalau dilihat masukan Abdul, mungkin banyak ratusan Abdul. Lalu juga mungkin nggaknya banyak. Jadi memang untuk identifikasi paling akurat adalah NIK. Tetap NIK. Tetap NIK. Jadi mungkin juga ya, seperti yang kita sudah dengar bahwa pemerintah ingin menggunakan NIK sebagai NPWP kita tahun depan 1 Januari 2023, yaitu yang akan digunakan bahwa nomor security system kita itu di Indonesia hanya satu, yaitu NIK. Jadi mudah-mudahan warga-warga kita yang nicknya belum terdaftar di Capil mungkin segera mengurus untuk segera divalidasi, dan tentunya kalau nicknya belum divalidasi belum bisa didaftarkan di BPJS Kesehatan. Gitu. Karena sistem antara Capil dan BPJS Kesehatan terkoneksi. Terkoneksi. Ya. Berarti ke depan cardless. Betul sekali. Sudah dikurangi mengeluarkan kartu-kartu BPJS. Pencetakannya malah kemungkinan nanti tidak akan ada pencetakan kartu. Yang penting ada KTP ataukah KK yang saya sampaikan berlaku. Berarti nanti misalnya ada peserta baru ini, Pak Sarman ingin mendaftar jadi peserta JKN. Jadi yang menandakan dia sudah terdaftar sebagai peserta itu apa dia? Apakah nick itu tadi atau ada? Ya, kalau peserta terdaftar sebenarnya kan nicknya bisa ketahuan. Nah, ada satu lagi yang bagi warga kita yang mungkin mempunyai gadget ataukah mempunyai handphone yang agak canggih, bisa mendownload mobil JKN. Jadi kalau mendownload mobil JKN itu banyak keuntungan yang kita dapat dari situ. Menyangkut dengan kartu, di situ kita bisa lihat kartu digital BPJS Kesehatan. Kartu digital. Jadi kita tidak perlu kartu fisik, tetapi kartu digitalnya kalau punya mau lihat di situ silahkan. Di mobil JKN itu terlalu banyak fitur-fitur yang sangat menguntungkan. Contohnya screening, kita bisa screening riwayat kesehatan kita, kemudian bisa pindah vaskes dari situ, pindah vaskes, kemudian bisa lihat, bisa ambil antrian online ke rumah sakit dari situ atau ke puskesmas bisa dari situ, dan ada beberapa atau misalnya mau ganti di rubah data, rubah handphone juga bisa dari situ. Nggak perlu ngurus-ngurus ke kantor. Perlu ke kantor BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau dan yang mungkin belum punya gadget, tentunya yang tadi saya sampaikan KTP-nya atau NIK-nya itu wajib ada. Ya, sekurang-kurangnya warga kita paling tidak punyalah dia. Ya, kalau KTP gitu, betul. Pastilah dia punya. Pada prinsipnya ketika peserta ingin mengakses layanan JKN tidak perlu ribet lagi dengan yang namanya administrasi gitu. Iya. Intinya kalau ke rumah sakit, kami pun juga sudah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Kami pun sudah menyurat ke rumah sakit dan berkali-kali menyampaikan secara lisan baik di dalam acara formal atau informal bahwa sekarang yang digunakan peserta untuk berobat adalah NIK. Jadi bisa menggunakan KTP, KK, ataupun kalau masih ada kartunya silahkan digunakan. Kalau dari BPJS sendiri bagaimana memastikan ini bekerja Pak? Misalnya, apakah dari P-Care tadi atau ke vaskes-vaskes yang akan melayani peserta ini Pak? Bekerjanya yang seperti misalnya saya datang, misalnya tidak bawa kartu kan, cuma ada KTP, bagaimana memastikan kalau vaskes itu misalnya kan hanya perlu meminta nomor NIK saya? Sebenarnya itu bukan cuma kita sampaikan saja, bahkan saya juga sudah turun langsung. Saya sudah turun langsung seperti yang saya sampaikan tadi. P-Care itu adalah suatu sistem yang ada di puskesmas untuk mendeteksi siapa-siapa yang sudah terdaftar. Itu terkoneksi online se-Indonesia. Jadi kalau kita terdaftar di sini tiba-tiba ke Kalimantan bawa KTP doang, itu data kita akan muncul di Kalimantan. Seperti itu. Nah, untuk memastikan itu kami rasa itu sangat pasti karena itu sistemnya terstandarisasi nasional atau tersentralisasi secara nasional. Jadi setiap saya ke fasilitas kesehatan, yang saya pertama pastikan itu saya ke pendaftaran dulu ngecek. Saya mau mendaftar tapi pakai
KTP. Pak Sarman belusukan gitu ya? Iya Pak. Ya. Jadi ya kadang-kadang karena kita kan memang sering koordinasi ya. Jadi saya mungkin informasikan bahwa di wilayah kerja kami ini ada 18 fasilitas kesehatan rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap saya ke rumah sakit pasti ngecek bisa nggak masuk, dan itu rata-rata semuanya bisa. Termasuk dengan yang di FKTP. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama kami bekerja sama dengan 117 FKTP yang ada di wilayah kerja kami tadi, dan semuanya mempunyai piker, dan itu sudah, kalau di piker kan dulu itu memang sudah bisa menggunakan NIK, yang kita perluas adalah ke rumah sakit yang saat ini. Baik. Sebelumnya pernah ada masukan nggak dari peserta Pak? Misalnya atau ada yang pernah mengalami kesulitan gitu Pak mengakses layanan JKN karena tidak bawa kartu misalnya seperti itu? Kalau sebenarnya kalau misalnya ke rumah sakit ya, misalnya dirawat inap nih, sebenarnya ada pengurusan waktu 3 kali 24 jam. Jadi peserta yang masuk ke rumah sakit tidak langsung gugur. Kalau misalnya kan kadang-kadang orang katanya, oh nggak ada kartunya 1 hari, ada umum saja. Nah tidak seperti itu. Kalau di BPJS Kesehatan, kalau masuk di perawatan rawat inap, baik di rumah sakit atau di puskesmas, peserta diberikan kesempatan mengurus administrasi 3 kali 24 jam. 3 kali 20. Jadi kalau misalnya kartunya ketinggalan, kececer, atau KTP-nya belum online, disuruh untuk mengupdate dulu datanya, kemudian baru bisa digunakan. Tetapi waktunya rasanya kalau waktu 3 kali 24 jam hari kerja itu sangat panjang. Sangat panjang. Jadi kalau misalnya dia masuk Jumat 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi masih bisa Jumat, Senin, Selasa. Jadi batasnya adalah 3 hari. Tapi memang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, batasnya adalah 3 hari. Lewat dari 3 hari tidak membuktikan dirinya peserta JKN KIS, itu tidak menjadi jaminan masuk JKN KIS. Ya. Begitu. Ini kan layanan untuk memudahkan peserta Pak. Selain yang ini ada yang lain tidak Pak untuk? Yang memudahkan, kalau yang ini kan memudahkan pelayanan yang memudahkan pelayanan. Nah, nggak apa-apa lah, mungkin saya infokan aja ke teman-teman Tribun bahwa kita ada peserta mandiri yang memang di wilayah kerja kami cukup banyak yang menunggak ya. Kita tahu bersama kita sudah hampir 2,5 tahun mengalami pandemi, dan sampai saat ini status pandemi belum dicabut belum dicabut. Jadi mungkin tahun-tahun lalu karena banyak mungkin yang tidak bekerja lagi, tidak menghasilkan lagi, jadi akhirnya iurannya itu tidak dibayarkan, iurannya menunggak. Jadi mungkin kami informasikan juga bahwa iuran maksimal yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan itu hanyalah 24 bulan ditambah 1 bulan iuran berjalan. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan orang yang menunggak 7 tahun, 5 tahun, di atas 24 bulan plus 1 tadi? Apakah harus dibayar? Nah, ketentuannya yang tadi yang dibayarkan hanya 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. Walaupun tunggakannya lebih lama dari itu sebenarnya. Betul. Ya. Jadi meskipun dia 7 tahun, karena saya sampaikan ini adalah tahun ke-8, hampir 9 tahun JKN. Jadi bisa saja ada orang sudah 8 tahun menunggak. Tekor nggak itu Pak? Kenapa? Tekor nggak BPJS? Kalau kilas baliknya itu masa-masa sulit BPJS mungkin ya pastinya tetap ya. Nah, balik lagi yang tadi itu, kalaupun menunggak 8 tahun, 7 tahun, ya iuran maksimal yang akan dibayar adalah 24 bulan ditambah 1 bulan iuran berjalan. Itu masih ada kemudahan lagi Pak? Nah, masih ada kemudahan lagi sebenarnya, masih ada kemudahan lagi. Seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya dia menunggak dan untuk membayar 24 bulan itu mungkin agak susah. Ada cara lain, yaitu melakukan rencana pembayaran bertahap, atau dalam hal ini namanya rehab. Jadi rehab itu rencana pembayaran bertahap bisa dilakukan oleh
peserta dengan cara mencicil. Mencicil. Jadi mencicil berapa bulan mereka akan bayar. Misalnya tunggakannya adalah 2 juta, dia mau mencicil berapa kali. Kalau dia mau mencicil berapa kali, itu ada caranya. Silahkan mendownload mobil JKN seperti yang saya sampaikan tadi. Itu bisa dipilih sendiri. Itu gampang lagi tuh, karena karena itu bisa memilih berapa bulan saya harus cicil. Jadi peserta berhak menentukan sendiri berapa bulan yang akan dia cicil. Ataukah bisa menelpon ke hotline service kami di 165. Ya, jadi itu ada 2 cara, bisa melalui mobil JKN dan bisa melalui hot service kami yaitu 165. Ada tidak itunya Pak? Apa bahasanya ya? Risiko misalnya kita tidak melakukan pembayaran yang tertunggak tadi Pak, misalnya. Resiko kalau tidak membayar, sebenarnya risikonya hanyalah pada saat kita membutuhkan pelayanan aksesnya terblok. Oh gitu. Aksesnya terblok. Jadi kan kita tuh kalau misalnya misalnya kita lagi sakit, kita kan pasti nggak mau ribet ya. Yang penting kita sudah merasa secure aja atau merasa aman aja, langsung masuk rumah sakit, nggak perlu ditanyain segala macam. Agak riskan kalau kita sudah sakit terus sudah masuk di UGD, keluarga kita sedang sibuk mencari ini itu terus ketahuan bahwa tunggakannya seperti ini, tunggakannya seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin kepikiran juga, sudah sakit kepikiran. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita membayar iuran secara rutin setiap bulan, minimal tanggal 10. Nah, untuk iurannya saya jelaskan lagi ya. Ya, bagaimana Pak? Karena kan ini soal duit yang harus dikeluarkan. Betul sekali. Nah, iuran yang dibayarkan oleh peserta kelas 1 itu adalah 160.000 per jiwa per bulan. Kelas 2 100.000 per bulan per jiwa. Nah, yang kelas 3 nih. Yang kelas 3 itu iurannya sebenarnya 42.000, tetapi karena disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, iuran yang hanya dibayar oleh peserta itu hanya 35.000 per jiwa per bulan. Jadi 35.000 ya. Jadi kalau bisa dilihat, saya tidak mau mengcompare dengan yang kita butuhkan sehari-hari, tetapi kalau 35.000 setiap bulan, rasanya 1.000 tiap hari bisa. Kalau kita menabung 1.000 setiap hari, mungkin ada 5 hari yang 2.000 ya, karena 35.000. Jadi rasanya untuk saving 1.000 atau 2.000 setiap hari sudah bisa menjamin dalam satu bulan itu kita terjamin pengobatannya. Untuk kesehatan ini, karena kesehatan ini paling penting itu. Betul sekali. Dan manfaat yang didapatkan sangat luar biasa, Mas. Saya tidak mau membahas tentang penyakit kecil-kecil yang memang sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan, tetapi penyakit katastrofik, contoh cuci darah seumur hidup kan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya, termasuk itu ongkosnya itu nggak main-main. Kalau 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu itu luar biasa. Atau operasi jantung yang sampai ratusan juta, mau pasang berapa cincin pun juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi rasanya apalagi yang stroke, yang lain-lain yang memang orang melahirkan berapa kali pun juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mau punya anak 10, 11 tapi jangan. Ya, jadi manfaatnya memang sangat luar biasa dan sangat komprehensif buat kita. Jadi memang kita harus memproteksi diri kita supaya kita terjaga dan merasa aman. Salah satunya untuk peserta-peserta mandiri bayar iuran tepat waktu. Untuk jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi di dalam undang-undang itu disebutkan ada 2 jenis kepesertaan besar. Yang pertama adalah PBI atau penerima bantuan iuran, yang dalam hal ini adalah peserta yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini biasanya kita sebut adalah PBIJK, PBI penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pusat. Dan yang kedua adalah peserta
non PBI. Nah, di non PBI itu terbagi lagi. Non PBI itu terbagi, yang pertama adalah pekerja penerima upah. Nah, pekerja penerima upah itu ada PNS, ada TNI Polri, ada badan usaha, dan semua pekerja yang menerima upah disebut pekerja penerima upah. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah itu yang tadi peserta mandiri, investor, dan lain-lain. Dan ada juga peserta bukan penerima upah yang didaftarkan oleh provinsi ataukah daerah. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, yang didaftarkan oleh KLU dan juga Lombok Barat dan Kota Mataram masuk di PBPU Kota Kabupaten, dan ada juga yang didaftarkan oleh provinsi atau PBPU provinsi. Ya, garis besar pesertanya seperti itu. Manfaat yang didapat? Manfaatnya sama. Yang membedakan hanyalah hak kelas perawatan sebenarnya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk peserta mandiri. Itu membedakan hak kelas perawatannya saja. Sementara untuk pekerja penerima upah ada batasan dari penghasilan. Jadi tetap juga ada kelas 1 dan kelas 2, tidak ada kelas 3. Sementara yang didaftarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun provinsi itu hanya berhak di kelas 3. Jadi kalau dia tidak mau di kelas 3, maka haknya itu gugur. Jadi dia akan berubah menjadi kepesertaan yang lain. Tapi sama ya, misalnya kalau untuk berobatnya semua sama. Itu berlaku seluruh Indonesia. Satu kali terbit, misalnya kita terbitnya di Lombok, mau ke Papua, mau ke Aceh, mau ke Tarakan, itu bisa digunakan selama dalam wilayah NKRI. BPJS Kesehatan dapat digunakan. Ini kan tadi ada banyak kemudahan, terus ada banyak manfaat yang didapatkan peserta JKN ini. Tujuan besarnya apa sebenarnya Pak, program JKN ini? Ya, tujuan dari pemerintah kita ini sangat mulia ya. Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia itu mudah dan aksesnya gampang. Ya, jadi itu harapan pemerintah kita, bahwa tidak ada lagi orang yang takut ke rumah sakit. Kalau kita ingat sebelum-sebelumnya banyak sekali orang yang sakit dan memang hanya pasrah di rumahnya karena tidak mempunyai jaminan. Nah, dengan adanya jaminan sosial yang dibuat oleh pemerintah kita ini, rasanya sangat memudahkan peserta karena sudah diberikan akses, kepastian, dan tentunya manfaat serta biaya yang tidak lagi ditagihkan kepada pesertanya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Mungkin saya sampaikan lagi awal-awal tahun ini, kenapa awal-awal BPJS itu rumah sakit full sampai semua media memberitahukan bahwa menggunakan BPJS ribet, antrinya mulai dari subuh-subuh, karena tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang pasrah di rumahnya, sudah dengan adanya program BPJS Kesehatan, akhirnya bersyukur dengan adanya BPJS Kesehatan mereka bisa berobat ke rumah sakit. Jadi kebetulan saya basicnya cukup lama di rumah sakit. Di rumah sakit, jadi saya paham, saya tahu orang-orang yang membutuhkan, dan sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Baik Pak, melihat kondisi kepesertaan di wilayah kerjanya BPJS Kesehatan Cabang Mataram, apa yang akan dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram ke depannya nih Pak, agar masyarakat kita bisa mendapat jaminan kesehatan yang sesuai dengan perintah undang-undang tadi? Ya, yang pertama tentunya kami akan tetap berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Toh yang memberikan pelayanan adalah mereka. Jadi setiap tahun kami sudah bertemu dengan seluruh fasilitas kesehatan. Kami membahas bersama-sama tentang standar atau komitmen yang wajib kita jalankan sesuai dengan undang-undang. Jadi harapan kami sesuai dengan yang kita sudah sepakati dan kita tanda tangani dalam MOU yang sudah kami tanda tangani bersama dengan seluruh direktur atau pimpinan rumah sakit.
itu sama yang diberikan. Jadi itu untuk ke fasilitas kesehatan kami. Nah, untuk masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan yang yang mempunyai kartu JKN ataupun yang belum, kami tak henti-hentinya turun ke masyarakat bersama dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan dinas-dinas lain untuk mensosialisasikan betapa pentingnya program ini dan bagaimana hak dan kewajiban dari peserta. Tentunya kami tak henti-hentinya turun ke masyarakat untuk menyampaikan hal-hal itu. Tetapi memang kalau dilihat tangan kami tidak sepanjang yang kami ingin gitu. Karena tuh masyarakat kita juga cukup banyak di pelosok-pelosok dan kadang-kadang juga membutuhkan peran dari kepala desa, kemudian RT RW untuk menjelaskan dan syukurnya kami pun juga kadang-kadang berkoordinasi turun ke desa mensosialisasikan program-program JKN dan kami ada namanya mobile customer service. Jadi kami yang jemput bola ke daerah-daerah untuk buat sosialisasikan, memperbaiki data-data peserta. Jadi cukup banyak yang kami lakukan dan tentunya tidak sampai di sini saja. Ada leaflet yang sudah kami sebar, kemudian ada poster-poster dan tentunya BPJS Kesehatan setiap kabupaten punya kantor ya, semuanya kantor. Kami dengan tangan terbuka sangat siap apabila ada yang akan datang ke kantor kami mencari informasi ataukah memberikan pengaduan dan lain-lain yang mungkin kami perlu untuk improve, untuk perbaikan. Baik, Tribuners, demikian tadi perbincangan kita mengenai penyelenggaraan program JKN di wilayah BPJS Kesehatan cabang Mataram. Jadi Tribuners sekarang sudah tahu sebagaimana besar manfaatnya menjadi peserta program JKN. Ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat ataupun pemangku kebijakan dalam hal penyelenggaraan program JKN? Yang pertama mungkin buat masyarakat ya. Yang pertama mungkin ada yang peserta menunggak seperti yang saya sampaikan tadi. Ada kemudahan sekarang rencana pembayaran iuran bertahap, silakan digunakan, silakan dimanfaatkan momen ini karena ini sangat mudah. Bapak Ibu tinggal memilih berapa iuran yang akan dibayarkan dan berapa bulan yang akan dibayarkan. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kami punya kanal-kanal layanan, bisa Care Center 165, kemudian bisa ke kantor BPJS, bisa melalui Pandawa, bisa melalui Cika atau Vika, itu bisa digunakan akses layanan. Dan tentunya yang terakhir untuk pemangku kepentingan, kiranya mari kita tetap bahu-membahu untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional yang sangat mulia ini dan kita menuju universal health coverage 98% jumlah kepesertaan di tahun 2024. Baik Pak Salaman, terima kasih waktunya Pak berbincang dengan Tribuners sekalian. Baik Tribuners, sekian bincang tribunlombok.com kali ini dengan Bapak Salaman Palipadang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Sampai jumpa di bincang Tribun Lombok selanjutnya. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.